Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvia Nora dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Permasalahan Pencemaran Lingkungan dan Kaitannya dengan Penerapan Nilai-nilai Pancasila. Latar belakang masalah. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Bahkan sedapat mungkin untuk mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila materi daur ulang dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya tidak terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur ulang terjadi karena proses alam atau juga karena pembuatan manusia. Dalam abad modern ini, banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan teknologi, sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia adalah satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha mengubah hidup ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Ditinjau dari segi ilmu kimia, yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat mengubah keadaan keseimbangan pada materi daur ulang, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia. Yang kedua, penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, penanggulangan masalah pencemaran lingkungan dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila terhadap pencemaran lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia. Pencemaran lingkungan di Indonesia kini semakin parah. Ini merupakan dampak dari pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap dampak-dampak sosial yang timbul sebagai akibat aktivitas industrinya menyebabkan pencemaran lingkungan semakin tidak dapat dikendalikan. Di antaranya adalah saat memperoleh bahan baku, proses produksi, dan hasil produksi yang efeknya menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, limbah, dan sebagainya. Selama ini perusahaan dianggap dapat memberi banyak keuntungan kepada masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan dikenal juga sebagai bintang ekonomi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini akan berdampak pada kondisi lingkungan yang semakin buruk. Dalam menangani isu lingkungan, perusahaan dituntut untuk lebih memerhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan operasinya. Ini disebabkan karena secara umum perusahaan memiliki andil yang cukup besar terhadap kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Contoh kasus kerusakan lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan dan keselamatan masyarakat, contohnya 78 pabrik di Banten ancam kesehatan warga Serang. Provinsi Banten saat ini memiliki 78 pabrik kimia. Pabrik tersebut menghasilkan bahan berbahaya dan beracun yang mengancam kesehatan warga jika tidak dilakukan pencegahan terhadap bencana industri tersebut. Selanjutnya, penyebab dari pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, asap dan emisi dari kendaraan bermotor. Dengan semakin banyaknya populasi kendaraan pribadi di jalan raya, mengakibatkan terjadinya peningkatan asap gas buang atau emisi dari kendaraan tersebut. Lemahnya regulasi terhadap emisi dan gas buang juga menyebabkan siapa saja bisa dengan mudah memiliki kendaraan baru dan tidak perlu memperdulikan perawatan dari kendaraan yang dimilikinya. Jika kendaraan jarang dirawat, maka otomatis emisi dari kendaraan akan meningkat dan membuat udara menjadi tercemar.
Selain itu, di Indonesia masih tidak adanya peraturan pajak kendaraan bermotor yang tinggi dan ketat. Siapa saja bisa mempunyai kendaraan dan terkadang masih tidak mau membayar pajak dari kendaraan yang dimilikinya. Yang kedua, polusi dan gas buang dari industri dan pabrik. Sumber dari pencemaran lingkungan yang berikutnya adalah berasal dari polusi dan gas buang dari industri dan pabrik. Awalnya industri dan pabrik mengandalkan sumber daya dari batu bara sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan mesin industri. Hasil emisi dari penggunaan batu bara tersebut sangatlah membahayakan bagi lingkungan. Selain itu, pabrik dan industri umumnya mempunyai limbah buangan akhir yang harus diolah dan dibuang dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, pembuangan sampah sembarangan. Penyebab dari pencemaran lingkungan yang berikutnya adalah pembuangan sampah sembarangan. Minimnya kesadaran diri masyarakat untuk membuang sampah dengan benar pada tempat pembuangan berhasil menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang secara sembarangan juga bisa menjadi sumber penyakit berbahaya. Oleh karena itulah perlunya sebuah kesadaran diri setiap individu agar mulai membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Selain itu, kita juga harus belajar memisahkan mana sampah yang bisa diolah kembali dan mana yang tidak bisa diolah kembali. Baik, selanjutnya dampak dari masalah pencemaran lingkungan bagi masyarakat. Beberapa dampak dari pencemaran lingkungan yang bisa kita lihat dan rasakan secara langsung, yaitu yang pertama, dampak pencemaran lingkungan udara. Pencemaran udara yang sudah mencapai tingkatan yang berbahaya akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan. Dalam daerah tertentu, kadar dari karbon monoksida bisa mencapai angka 10 hingga 15 ppm. Angka tersebut bisa ditemui dalam kota-kota besar yang berpenduduk padat dan banyaknya kendaraan bermotor. Tentunya akan berdampak bagi masalah pernapasan dari setiap makhluk yang ada di dalamnya. Jika kita bepergian, upayakan untuk memakai masker untuk menyaring polusi tersebut. Yang kedua, dampak pencemaran lingkungan air. Pencemaran lingkungan bisa juga memberikan dampak negatif yang sangat buruk bagi kondisi perairan. Pencemaran pada air biasanya disebabkan oleh berbagai bentuk sampah dan limbah yang terbuang pada sungai dan laut. Jika air mengalami pencemaran yang serius, bisa mengakibatkan terjadinya banyak biota air menjadi terkena dampaknya seperti keracunan hingga kematian. Yang ketiga, dampak pencemaran lingkungan tanah. Limbah dan hasil buangan pabrik lainnya bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah. Tanah yang sudah tercemar akan berdampak pada rusaknya kandungan humus pada tanah hingga bisa mengakibatkan bau yang tidak sedap. Dampak langsung dari pencemaran tanah yang bisa kita rasakan adalah lingkungan penuh dengan lalat karena kotor dan kumuh. Pencemaran tanah juga bisa mengakibatkan penyakit yang mematikan akan muncul dan menimbulkan wabah berbahaya seperti pes hingga malaria bagi siapa saja yang berada dan tinggal di sekitar tanah yang tercemar tersebut. Penanggulangan masalah pencemaran lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya yaitu 1. Melakukan perlindungan hutan dengan cara antara lain menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, pengadaan taman nasional, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke seluruh air yang lain. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Kelima, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Pada dasarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, secara administratif. Pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang kedua, secara edukatif. Cara ini
ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal atau di sekolah-sekolah. Yang ketiga, secara teknologis. Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Selanjutnya, pengaplikasian nilai-nilai Pancasila terhadap masalah pencemaran lingkungan, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai religius, yakni kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat yang sempurna dan suci. Semua potensi yang diberikan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, misalnya menyayangi binatang dan tumbuhan dan selalu menjaga kebersihan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan, dan lain sebagainya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa. Contoh pengamalannya dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, terkandung nilai kerakyatan dengan cara mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial. Pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bagian H yang mengatur aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah, sekian dari hasil presentasi mini riset saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.